Shalom, selamat sore seluruh komunitas GPSD Kresa Makassar. Pada sore hari ini kita boleh berjumpa dengan yang sehat walafiat. Terima kasih untuk doa-doanya, dan saat ini saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Frans Pongrangga yang hari ini 11 November, di mana dia berulang tahun. Semoga sukses dan selalu sehat, seluruh keluarga diberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-20. Mari kita bacakan. Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-20. Bunyinya demikian. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dan dari tahta kerjaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Puji Tuhan, kita sudah membacakan kitab Daniel ini dalam pasal yang kelima ayat yang ke-20, di mana kita boleh melihat bahwa keangkuhan akan menjatuhkan seseorang jika dia senantiasa tidak pernah melihat dirinya sebagaimana adanya. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat berkata bahwa ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Seringkali ketika kita diberkati Tuhan, hati kita akan berubah. Tapi firman Tuhan berkata demikian, bahwa jika kita mempunyai kerendahan hati, maka kita akan mengalami yaitu kekayaan, kehormatan, dan juga akan mengalami apa? Kita akan mengalami yaitu kehidupan. Pertama-tama, kalau kita mempunyai kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka kita akan senantiasa merasakan bagaimana kita harus mempunyai posisi. Ketika kita diberkati Tuhan, kita merasakan bahwa apabila kita senantiasa datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi orang yang dihormati Tuhan dan juga dihormati oleh manusia, karena kita mempunyai kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Tetapi kita baca di sini di Daniel pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 berkata, pertama-tama ketika dia menjadi tinggi hati dengan keras kepala dan berlaku angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerjaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Komunitas dikasih Tuhan, komunitas Eklesia Makassar, pada sore hari ini kita menyadari bahwa hidup ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dijauhkan daripada segala sesuatu yang akan membuat kita bangga, membuat kita senantiasa menjadi sombong, tinggi hati. Mungkin kita mempunyai kekayaan, kita mempunyai harta benda, kita mempunyai mobil, kita punya rumah yang mewah, kita mempunyai mungkin segala-galanya perhiasan yang cantik-cantik. Tapi satu hal, seluruh komunitas harus tetap rendah hati. Karena Raja Salomo berkata bahwa apabila kita rendah hati, maka ada 3 hal yang kita miliki, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya mau katakan kepada seluruh komunitas pada sore hari ini bahwa kita harus tetap takut akan Tuhan dan kita mempunyai kerendahan hati. Saudaraku, kerendahan hati itu berbicara bahwa hati kita selalu mau mendengar kata orang, tidak keras kepala, tidak memberontak, tetapi tetap memiliki satu sikap yang senantiasa sederhana, ya, ramah tamah. Itu tanda kerendahan hati seorang wanita. Khususnya seluruh komunitas GPSD Eklesia Makassar, kita harus saling menghormati satu yang lain, saling menyapa. Kalau kita sudah mulai, kita sudah memiliki semua harta, kita sudah memiliki segala-galanya, hati kita mulai tinggi, berjaga-jagalah, itu kejatuhan. Karena awal dari kejatuhan jika kita tinggi hati. Kita boleh melihat contoh saja, apabila kita ada di ketinggian, kita pasti akan jatuh. Tapi jika kita ada dalam tempat yang rendah, maka kita tidak akan mudah jatuh. Demikian pula saudaraku, kita boleh melihat di sini bahwa di dalam Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-20, pertama-tama tingkatannya itu, pertama hati, tinggi hati, kemudian keras kepala, kemudian berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerjaannya
dan kemuliaannya diambil daripadanya. Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang dihormati, tetapi kehidupannya ketika dia mulai melihat kejayaan dari tingkat yang begitu mewah, sehingga hatinya berubah. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita punya keadaan dalam situasi, mungkin kita merasa wah diberkati. Kalau orang bahasa Inggris katakan they have, semua segala-galanya ada. Tapi Anda tidak punya kerendahan hati. Hati-hatilah dengan hati. Jaga hatimu dari segala kewaspadaan, dan dari situ terpancar kehidupan. Kaum wanita, saya mau katakan, dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat berkata bahwa kalau kita senantiasa rendah hati, maka kita akan mengalami kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita akan mendapat umur panjang. Kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita sok tahu. Seluruh komunitas harus belajar untuk senantiasa bagaimana kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengandalkan Tuhan. Bukan kita melihat teman-teman kita mungkin dalam keadaan lemah, lalu kita mulai, oh sudah jatuh dia, kita acukan, tapi kita angkat bersama-sama, karena kita mengetahui kita mempunyai kerendahan hati. Dan 3 hal yang kita pasti miliki, bahwa kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, kalau kita mengalami kehidupan, kita hidup sehat, damai sejahtera, sukacita, selalu ada damai dalam hidup kita. Itulah kita perlu jaga supaya kita tetap mendapat, saudaraku, apa? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Maka kita mendapat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukan kita hanya dihargai oleh manusia, tapi Tuhan juga menghargai kita, sesuai dengan Amsal pasal ketiga kalau kita baca. Nah, itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita semua, seluruh komunitas harus tetap mempunyai kerendahan hati. Kalau kita punya kerendahan hati, maka nampak hidup kita akan berbahagia. Tuhan Yesus berkati kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kerendahan hati, agar kami tidak menjadi tinggi hati, agar kami tidak menjadi sombong, tapi kami tetap senantiasa saling menghormati satu yang lain. Itulah kerendahan kami sebagai wanita GPSD Eklesia Makassar. Dan kami berdoa, Engkau berkati semuanya Tuhan. Jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Jika mereka dalam kelemahan, Engkau berikan Tuhan kekuatan. Dan Engkau menjangkau seluruh kaum wanita dari sektor A, B, C, D. Hari ini Tuhan kami sangat berbahagia boleh berjumpa walaupun lewat live streaming ini, di mana Tuhan COVID-19 ini Tuhan akan mengajar kepada kami untuk cepat selalu berucap syukur dan tetap memiliki kerendahan hati. Maka kami akan mengalami yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan sesuai dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Itulah sebabnya Tuhan, walaupun Salomo orang yang paling kaya, tapi tetap memiliki kerendahan hati. Bapa di surga, Engkau tolong seluruh pengurus komunitas dan seluruh jemaat Tuhan, Engkau berkati. Tuhan, inilah doa kami dan pengharapan kami. Seluruh komunitas Tuhan tetap Engkau jaga dan pelihara, memiliki kerendahan hati, sehingga mereka semua diberkati dan saling mengasihi satu yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami juga berdoa untuk Ibu Frans Pongrangga yang sudah berulang tahun pada hari ini. Engkau berkati Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan dan seluruh komunitas, mungkin ada yang berulang tahun, Engkau tetap berkati. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin percaya melalui kebenaran firman-Mu kami akan merasakan bahwa kalau kami selalu mempunyai kerendahan hati, dijauhkan daripada kami untuk membanggakan diri kami, dijauhkan daripada untuk tampil Tuhan dengan kesombongan, tapi kami tetap adalah orang-orang yang takut akan Engkau, dan Engkau akan berkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, memberkati semuanya Tuhan, anak-anak Tuhan, baik anak muda, baik juga seluruh Tuhan anak sekolah minggu yang belum sempat beribadah hari-hari terakhir ini. Engkau berkati. Inilah doa kami Tuhan, bangsa negara kami Engkau tetap memberkati, walaupun di situasi COVID-19 ini, tetapi satu hal, Engkau tetap Tuhan pelihara dengan sempurna. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita saling rendah hati satu yang lain, saling mengasihi, dan kita yakin dan percaya bahwa hari ini ada satu kebahagiaan jika kita senantiasa selalu memiliki roh kerendahan hati. Tuhan Yesus berkati. Shalom.